18 itu. Jadi budaya dalam pengertiannya itu abstrak ya, kompleks. Jadi di mana di sini ya, ini, ada pengetahuan. Jadi yang namanya budaya itu mempunyai pikiran, mempunyai ilmu. Ya, kalau orang tidak mempunyai ilmu berarti tidak berbudaya ya, tidak apa namanya budaya itu mereka mengasah pikirannya untuk menciptakan sesuatu, berkomunitas dalam masyarakat itulah budaya. Budaya itu besar, budaya. Jadi kira budaya. Budaya itu ada 3 ya. Nanti kita akan bahas itu. Yang pertama itu ide. Lalu kemudian gejala dari budaya. Munculnya budaya itu dari ide. Lalu kemudian gagasan ya, kemampuan untuk berpikir ya, pengetahuan ya, sama ide, gagasan, pengetahuan. Lalu kemudian ada aktivitas. Kalau tidak ada aktivitas di dalam sebuah komunitas ya, itu bukan bukan sebuah kebudayaan. Budaya sama kebudayaan sama. Kemudian ada namanya yang terakhir apa? Aktivitas, gagasan. Ini termasuk dari ide, pengetahuan, sama artefak ya. Biasa mereka mengkategorikan itu bangunan seperti bangunan vernakular, bangunan adat. Ya, ini pengertian dari budaya maupun kebudayaan daripada para ahli, kira-kira gitu ya. Jadi budaya itu kebiasaan ya. Setiap masyarakat mempunyai bentuknya sendiri. Jadi antara budaya gunung dengan budaya pantai dan budaya pesisir sama yang pantai. Daratan atau pedalaman itu beda ya. Papua dibagi 3 zona secara geografis. Nah, 3 zona ini ya, 3 zona ini pasti akan berbeda budayanya ya. Ada budaya satu, pegunungan, berbeda dengan budaya pesisir dan makanya pengaruh kaitan dengan arsitektur, vernakular. Pengaruh dengan, kalau kita bicara arsitektur ya, pengaruh dengan bentuk bangunan, pengaruh dengan iklim ya. Makanya budaya pegunungan, contoh di Wamena itu kan dingin ya. Mereka punya bangunan arsitektur menyesuaikan dari iklimnya. Itu kira-kira. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang ditanyakan, diskusi? Ada. Nah, ini kebudayaan. Kebudayaan itu diciptakan oleh manusia. Diciptakan manusia apa? Kira-kira ada yang tahu? Diciptakan oleh manusia apa saja? Ada yang tahu? Manusia menciptakan budaya. Budaya karakter, identitas, termasuk identitas dari komunitas di dalam budaya tersebut. Ya. Lalu kemudian ada budaya itu proses menjadi suatu kebiasaan bersama ya, yang terikat simbolik. Lalu kemudian ada 3 proses di sini. Ruang yang dirasakan, yang dikandung, dijalani sebuah kompleksitas ya. Itu kebudayaan dari sisi yang berbeda. Dari sisi aktivitas ya. Lalu kemudian hanyalah serangkaian cerita pada diri kita mengenai diri kita. Jadi budaya itu merupakan sebuah cerita ya.
yang diceritakan pada diri kita mengenai diri kita. Nah, ini subjektif namanya ya, mengenai diri kita. Jadi budaya ini turun menurun, ya artinya contoh apa ya di sini ya, Emos, ya Emos bicara mengenai dirinya di di beberapa generasi ya. Enos punya keturunan. Kemudian dia akan menceritakan dulu begini. Jadi merupakan sudah cerita pada diri Enos bahwa perjalanan Enos dari Job kaitan dengan tergantung ranahnya kemana. Apakah dia bercerita kaitan dengan perkembangan kampung adat atau bicara kaitan dengan apa menurut persepsi dia selama berproses di kampung tersebut, kampung adat. Contoh ya, gitu kira-kira ya. Jadi budaya itu turun menurun ya, dan harus dilestarikan. Munculnya budaya dari mana? Dari ide, dari gerakan. Orang-orang dulu itu lebih hebat kan? Daripada teknologi. Mereka sudah tahu teknologi dari mana dari zaman dulu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, karena mereka punya ide, punya gagasan. Jadi tiap daerah, nah ini wujud dari kebudayaan. Ini ada 3 ya. Yang tadi Bapak sudah sampaikan. Yang pertama itu ide ya. Ide, lalu kemudian kelakuan itu aktivitas. Jadi kamu punya kelakuan yang zaman now sekarang sama kemarin pasti berbeda ya. Dari pola pikir ya, dari aktivitas cara barangkali cara apa ya namanya konsumsi sesuatu ya, konsumtif ya, itu akan berbeda ya dengan yang itu. Contoh yang tadinya itu aktivitas kalian pergi ke sesuatu tempat, dari tempat ke tempat yang berbeda, dari tempat A ke tempat B itu menggunakan perjalanan menempuh 1 jam dengan jalan kaki, moda transportasi. Tapi dengan budaya sekarang itu berbeda, mereka menggunakan apa sih, roda 2 ya kan, bahkan roda 3. Ini moda transportasi ya, akses ini akses A, akses B berbeda. Itu ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalian bisa menciptakan budaya, ya, itu dengan apa? Dengan ide gagasan. Kira-kira saya melakukan apa di kampung ini? Pelestarian seperti itu. Jadi namanya budaya itu berkembang ya, mengikuti zaman ya, tren. Tapi tidak meninggalkan adat istiadat tempo dulu. Jadi kita bicara budaya itu bicara panjang ceritanya ya. Jadi masing-masing pemahaman kaitan dengan budaya pasti akan berbeda-beda. Tapi intinya seperti itu. Tidak terlepas dari ide norma ini penting ya. Nilai, value. Orang kalau sudah memiliki nilai pasti akan akan ini tanda seru, akan komitmen bahwa memang itu tidak boleh, menurut kepercayaan saya nggak boleh ya, nggak boleh untuk korupsi ya kan, contoh yang tidak boleh melanggar adat dan aturan. Itu kalau orang sudah punya nilai ya. Kalau norma di sini kan, norma itu kayak peraturan ya, norma terkandung di dalam adat istiadat itu. Contoh, tidak boleh melanggar kalau dalam hal kampung ya, dalam suatu kampung tidak boleh untuk pergi berlayar di siang hari atau di malam hari ya. Aturan-aturan ini yang harus dipegang. Kemudian aktivitas kelakuan. Jadi seperti pola tindakan pola dari manusia itu sendiri. Jadi cara mereka berinteraksi ya, cara mereka berhubungan, cara mereka bergaul dengan satu sama lain, itu budaya, karakter. Jadi karakter, kalau
Nusantara ya, kalau kita bicara Nusantara, karakter antara orang Jawa sama orang Papua itu orang berbeda, ya. Mereka lihat dari sisi intonasi, dari sisi suara juga. Kalau suara itu bicara sesama apa namanya, dari jarak dekat, ya. Dari jarak dekat itu tidak teriak, contoh ya. Tapi kalau dari apa namanya, Papua Timur itu harus teriak, ya. Kau mau kemana? Api mana? Ya, itu budaya. Lalu kemudian budaya itu kan apa namanya? Pergi ke orang punya kampung di Jawa, contoh ya, Jogja barangkali, itu berteriak kayak begitu orang tanda tanya ini ada apa? Antara persepsi dia ya, persepsi orang ini berbeda-beda. Antara dia marah atau dia mati kan atau apa ya, atau ada masalahnya apa tuh dia stres, contoh. Ya, begitu juga orang Jawa kalau dia ke Papua dia pasti akan berpikir, kalau tadi bicara ke orang Papua bicara sama orang Jawa, gitu ya, pikir itulah budaya. Jadi budaya orang Batak, budaya orang Jawa, budaya orang Papua itu sangat berbeda. Dan satu daerah sendiri itu berbeda, ya. Jayapura itu berbeda, Mamta ya, namanya Mamta. Mamta itu, ada yang tahu Mamta? Woi, woi, kawasan Mamta. Mamta ini pasti akan berbeda sama apa namanya? Nabire dan lain-lain itu apa ya? Kan ada 7 kan, 7 wilayah adat. Ya, Mamta, misalnya kalian hafal ya, 7 wilayah adat itu ya. Woi, kalau orang Papua kalau tidak hafal kan bahaya juga. Kamu dari mana? Dari orang Papua mana? Papua Mina. Wamina masuk dalam apa? Jepang. Itu orang yang apa namanya? Dia harus paham identitasnya, mengenal diri sendiri. Saya dari mana? Ya, asal di mana? Bilang orang mana? Saya orang Bandung. Padahal logat Papua. Ya, baik. Lalu kemudian ada unsur-unsur budaya ini. Unsur-unsur budaya ini yang terdiri dari 7 unsur. Ini koncoronigrat itu kalian saya nanti unsur budaya itu salah kuncoran sudah dibahas tentang unsur budaya. Koncoronigrat 2005 atau 2015 kaitan dengan unsur-unsur budaya, ya. Jadi dia membaginya ada 7 unsur. Yang pertama itu peralatan dan perlengkapan diri. Ya, ini terus kita bahas semua pasti ada dalam sini ya. Kaitan dengan bahasa, ya, pasti memiliki kesenian berbeda, pengetahuan pasti akan berbeda. Ya, kalau orang Jawa itu contoh aja ya, barangkali ruang lingkupnya cuma hanya sebatas apa di kompleks ya, perumahan atau apa dari keraton gitu ya. Tapi kalau di Papua atau pedalaman itu akan berbeda lagi. Kayak di Bovendigul ya. Di Bovendigul itu apa namanya, mereka punya hunian ya. Di apa namanya? Di apa namanya? Ketinggian pohon. Jadi ada pohon besar di sini. Bovendigul ya namanya. Korowai. Ya. Mereka bangun rumah di atas ini. Jadi akan berbeda sistem pengetahuan, cara untuk apa namanya, merakit ya, sampai berdirinya rumah sampai ketinggiannya itu bahkan sampai 50 ya, kurang lebih 50 meter. Ya, orang-orang tertentu saja yang bisa mengaplikasikan, mereka punya gagasan, punya ide sampai terbentuknya sebuah bangunan luar biasa ya. Belum ada teknologi zaman dulu itu. Potong kayu saya kan sekarang sudah canggih, potong kayu tinggal apa, ada yang portable, ada yang pakai colokan listrik. Itu sentuhan berapa menit langsung jadi. Kalau mereka kan pakai manual ya. Manual, tapi ya itu otentik ya, keren. Lalu kemudian kepercayaan pasti akan berbeda-beda ya. Kepercayaan bahwa contoh ya, masalah kepercayaan ini kan
ini bertentangan sama agama. Jadi kepercayaan budaya sama kepercayaan agama jangan dicampur adukan. Kalau budaya kayak contoh kalau orang Sulawesi mungkin pamali ya, potong kuku malam-malam contohnya, kepercayaan umum ya, pada umumnya potong kuku malam-malam tidak dibolehkan, potong kuku. Kenapa? Ternyata diselidiki malam itu kan kukunya gelap ya, bukan kuku yang terpotong, tangan yang terpotong, kira-kira seperti itu ya, setelah dicerna. Lalu kemudian sebuah kepercayaan ada bahwa untuk berlayar ya, contoh aja, untuk berlayar menangkap ikan barangkali ya, menangkap ikan mereka harus lihat alam ya, ada itu ini saya di Papua ada lihat alam, suasana alamnya gimana. Kalau memang mendukung mereka akan segera tapi kalau tidak ada ritual juga untuk belajar segala macam lah ya. Sistem kepercayaan pasti akan berbeda-beda tiap tempat di mana budaya itu ada di situ ya dari mata pencarian dan sebagainya. Nah ini nanti akan menjadi sebuah komunitas permukiman di mana mereka harus melihat ini juga pola permukiman itu ada pola nanti kita akan belajar ya pola linier ya, terus ada pola grid dan lain sebagainya. Jadi dalam sebuah permukiman itu tidak terlepas dari itu juga dari unsur-unsur budaya ya. Unsur budaya ini mereka mau komunikasi bagaimana, harus ada bahasa ya. Kepercayaannya pasti ada dan sistem kepercayaan dalam permukiman itu mungkin secara universal bahwa tiap minggu ada tiap ini kalau universal harus ada pertemuan, makan, piknik dan semua itu sebuah aktivitas dalam sebuah permukiman. Ini intinya ini tidak terlepas ya dari kebudayaan. Anda melihat budaya dimanapun itu berada ya, ini prinsipnya paham ya, ini apa kasih tahu ini rumusnya ya. Jadi tidak terlepas dari unsur itu. Kalau terlepas dari unsur itu ya, itu pertanyakan kepercayaan. Contoh ini dihilangkan kepercayaan, semua pengetahuan nggak bisa berhubungan semua terikat ya. Ketujuh unsur tersebut pada kenyataannya tidak terpisah, melainkan saling berhubungan ya. Arsitektur biasanya dipahami sebagai peralatan penangkapan ilmu ya, ini bukan kenal. Terlibat juga keenam unsur yang lain. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? 30 menit lagi ya. Apa ini? Arsitektur budaya, arsitektur dan budaya. Jadi arsitektur itu mengungkapkan nilai budaya, ya, tetap menjadi elemen yang sangat penting dalam narasi sejarah dan walaupun manusia memandang dunia dan semua bentuk positif bangunan landscape negatif tersebut. Nah ini ya, ini pengertian daripada berhubungan antara situ dan budaya. Jadi budaya sama situ itu tidak bisa dipisahkan. Ini menjadi unsur elemen penting dalam sebuah sejarah ya. Jadi contoh ada yang mau mendesain kaitan dengan bangunan bangunan pemerintah dari pendekatan budaya. Budaya apa ya? Ada pernakuan, mana bisa? Oh, ini tidak kelihatan gambarnya. Ya, kira-kira begitu ya. Ini tidak kelihatan semua gambarnya. Nah, ini satu kali pada teman-teman ya.
Gimana tadi? Ini ya. Ya. Jadi ruang dan bentuk bersama-sama untuk modalitas tidak hanya dipisahkan, tidak dipisahkan melangsungkan bersama tersebut. Dikacing, jadi namanya dibangun material. Oke, jadi dikacing ini apa namanya bentuk ruang. Jadi kalau budaya itu kan berbeda-beda ya. Contoh ya Papua ya. Papua di sini aktivitas ya ini kira-kira ya. Ini tentunya di sini pintu masuk. Ini pintu masuk. Ya, sini kurang lebih ya. Itu di sini. Kira-kira ya. Jadi area ini itu merupakan area pria. Dan area ini untuk area apa namanya wanita. Kenapa bisa begitu? Ya karena filosofi adalah wanita itu untuk apa namanya berhubungan sama di dapur, contoh masak dan lain sebagainya. Kalau pria mencari dan apa namanya untuk aktivitasnya itu mereka kebanyakan di sini, ya dibanding di sini. Kalau di sini untuk laki-laki. Contoh gitu ya dulu, tapi kalau sekarang bergeser, ya dan lain sebagainya. Itu kira-kira ya. Jadi orang mempunyai intinya adalah orang mempunyai sebuah hunian bagus sebagus-bagus yang orang persepsikan belum tentu dikaitkan sama orang berikut pasti akan sama ya. Contoh bangunan di Jawa dengan bangunan di Papua itu pasti akan berbeda. Ya prototipe kayak proyek-proyek di pemerintah boleh. Jadi bangunan di Jawa barangkali seperti ini mungkin ya. Tapi penerapannya di Papua itu akan berbeda. Papua itu tidak seperti itu. Mereka punya aktivitas, bukan aktivitas kantoran, aktivitas malas-malas. Jadi cukup banyak ada ruang ini, ya sama ruang ini barangkali. Jadi mereka punya pergerakan di sini sama di kebun, ya kan? Itu pemerintah dikasih apa namanya aktivitas seolah-olah kebanyakan di rumah, itu kan berbeda, bertolak belakang. Itulah budaya. Mestinya kan gitu. Jadi tidak terlepas dari hubungan kalian. Ya, supaya nyaman ya gitu. Kalau tidak nyaman ya, kebanyakan orang keluar dari sensasi dan lain sebagainya. Ya, rumah adalah surga punya. Jadi kalau rumah kalian tidak mencirikan itu, wah, ada apa? Pertanyaan itu. Ars itu tuh sebagai suatu budaya. Ya, ars itu semua lagi merupakan produk sebagai aspek budaya tentang itu karena sejak 15 tahun faktor penyebab pembangunan rumah dan kota mengungkapkan bahwa masyarakat memiliki tujuan ya ya jadi beda ya aktivitas dari rumah yang ada di desa pasti dengan rumah yang ada di kota itu memiliki apa namanya pemaknaan tersendiri nilai value kehidupan ya. Inilah fungsinya juga arsitektur ya, arsitektur mana bisa apa namanya memiliki ide penempatan kaitan dengan buat ini ya produk kira-kira apa namanya yang di kampung di desa ini ya untuk tidak meninggalkan ciri khas budaya dari desa ke kota itu bagaimana? Contoh yang Bapak sering sampaikan bahwa budaya orang Papua, pegunungan, itu di kampungnya mungkin ada honai, tapi selalu
menggunakan halaman itu, atau di bagian tengah itu menggunakan atau di pinggir tengah dan sebagainya ada namanya tempat itu bakar batu ya. Tapi di era modern dan kota ini itu harus diwajibkan ya, karena mau tidak mau itu kepercayaan, sebuah kepercayaan, sebuah budaya, dia harus dilestarikan. Mau tidak mau harus di sini dibuat kan, halaman bakar batu yang nyaman seperti apa di era modern. Nah, ini arsitek yang mempunyai peranan penting dalam sebuah desain. Begitu ya, kira-kira gambaran sederhananya. Nah, ini artinya sebagai produk budaya, di mana tata rumah perkampungan merupakan ekspresi jenis kehidupan, genre. Ini bahasa Prancis dari mengikuti aspek kultural, spiritual, material, dan sosial. Ini mempengaruhi bentuk, ya. Jadi kultur, secara kultur itu berbeda ya, kultur ras, ya. Astronia, Astronesia, sama Malaysia itu kan berbeda secara kultur. Spiritualnya pun agak berbeda, walaupun mirip-mirip. Contoh di Melayu sama di apa namanya, Melayu itu Riau sama di Makassar itu mirip, bapak pasti ada yang itu ada dan selama buah-buahan digantung di atas tiang, ya, tiang bahkan potong ayam dan segala macam. Ciri khas itu budaya mereka. Selama itu ya bertentangan sama agama kalian tidak masalah. Jangan sampai percaya dan kepercayaan itu 100% budaya tidak itu, ya, nanti akan hilang budaya kalian karena identitas kalian apa namanya keras. Contoh kayak yang kita kembali flashback yang di Toba itu kan tahun 1920-an ya, 1920-an itu rumah di kampung tersebut itu memiliki rumah yang sangat unik ya. Ada atap seksi, anggap saja seksi, kan tadi atap bertumpuk, kan luar biasa. Lalu kemudian ini namanya kayu waris. Setelah adanya jending itu ini, ada tuh jending itu penyebaran agama Kristen masuk ke kampung tersebut hancur, karena kampung ini mereka mendirikan bangunan ini untuk sekolah, untuk dan lain-lain. Itu namanya kariwari ya. Beda dengan perumahan-perumahan biasa sesuai. Bahasanya sesuai ke perumahan-perumahan umum. Sesuai sama perumahan rumah, bukan rumah sesuai sama rumah apa namanya? Harusnya ondasi itu akan berbeda. Rumah masyarakat biasa sama masyarakat itu ada, itu berbeda. Nah, dengan adanya jadi ini hancur lah ini. Jadi dulunya ini tempat berhala, sedangkan agama tidak boleh ya, tidak boleh dalam ajaran agama, tidak boleh ada berhala di sana. Jadi dimusnahkan, dibakar, ya, bakar. Akhirnya sampai sekarang mungkin masih melekat. Jadi entah replikanya saja sekarang muncul dari mana-mana. Itu sudah dituntas. Nah, memang pemerintah itu apa ya istilahnya, konsen terhadap budaya, pasti mereka akan bangun namanya perubahan dengan di zaman dulu ya, dengan tentu bukan dengan arsitek profesional, dengan secara gotong royong. Itu kalau budaya namanya vernakular ya, arsitek vernakular itu dari sisi material, dari sisi bangunan, membangun, dari sisi dan lain, semua alam dan
alam dan gotong royong. Arsitek itu mereka mereka sendiri yang menciptakan. Arsiteknya mereka, bukan dari luar. Itulah kebetulannya. Jadi penting sekali kalian pahami tentang budaya itu luar biasa. Ada yang konsen budaya, ada yang konsen dan lain-lain. Ya. Tapi ingat identitas kalian adalah siapa kalian, siapa. Jadi kalau kalian campur ya, Bapak Jawa, tapi luar biasa juga loh. Jawa, Papua, Kompanya itu kan keren tuh. Nanti jadi akulturasi budaya, akulturasi membentuk ya, kali bentuk ada yang bentuk joglo, mungkin di bagian tengah ada yang bentuk apa. Intinya kenali diri kita ada siapa juga. Dan juga budaya di sini mulai itu kalian, karena budaya itu mahal. Nah, mahal karena kalian tidak sampai kelas ke belakang, kalian tidak bisa. Kalian tidak apa, dan merasakan orang dulu itu berbudaya itu gimana. Mereka menciptakan sesuatu yang luar biasa. Ya, itu artefak ini namanya artefak undang-undang artefak semua. Ya, artefak. Nah, dengan cara menghargai menghormatinya bagaimana? Kalian seorang arsitek harus bangga dengan diri kalian dan menciptakan ya berdasarkan kalian dengan tanda tangan kalian konsumsi budaya. Semakin lama itu semakin tanah itu semakin lama semakin mahal. Kenapa? Karena penduduk itu semakin bertambah dan lain sebagainya. Kamu lain halnya yang orang luar kalau lihat kayak Indonesia itu sangat tergila-gila. Itu gila-gila. Tapi jangan kalian ini adopsi budaya orang luar sehingga budaya kalian dirusak oleh luar. Ya, yang jauh ya jauh di sana saja untuk budaya kalian tidak keluar. Prinsip value nilai norma aturan harus dipegang. Kan orang itu bicara apa dengar, ya, itu bicara dengar saja. Ini kalian bantah, kalian bantah selesai. Jadi keluar dari pecah dari keluarga dari farm dan lain. Nah ini ya ketemunya salah satu artefak ini artefak budaya yang sadar yang bukannya dibuat oleh keluarga dengan ini secara spontanitas mereka seperti ini. Ini ada filosofinya semua. Bagaimana mereka menciptakan hubungan dari satu ke setahu bapak yang baru pelajari online baik ya ini namanya online ilmu ya nanti diralat kemudian ini namanya online baik baik itu perempuan kalau kemudian di sini nanti ada namanya apa ya uang kan uang sama dapur jadi di sini ada pagar ya gerbang dan sini ada pagar sini gerbang itu namanya apa semua ada pemaknaan dan makna itu luar biasa sekali orang-orang dulu jadi kenapa sampai pagar itu tergabung dengan ilmu yang laki-laki itu ada intinya juga jadi sembarang orang menciptakan sebuah pemukiman di wanita terutama di kampung adat yang tanpa adanya pengetahuan tanpa adanya ide tanpa adanya gagasan nanti kalian cari sendiri kenapa bisa apa namanya tergabung sama gerbang kenapa ada eBay satu eBay dua ini ya semakin banyak eBay itu ada apa ya kenapa sih lebih besar bangunan Silamu daripada eBay eBay ya eBay ya Rumina ada dapurnya ada kandangnya ya ada bakar batunya besar bakar batu ya jadi bakar batu orang ada jual jadi darah
dimanfaatkan untuk apa, cara itulah budaya. Kita tidak bisa apa namanya larang bahwa itu bablas menyelamatkan pemilihan dari sisi budaya dari sisi agama ya, sama dengan ular, dia itu ular kayak sapi, kepala kan ya. Jadi kalau tiap-tiap daerah pasti punya penggunaan berbeda-beda, ada yang tua-tua ya, ada yang apa lagi buaya, ada yang buru, ada ya pemaknaan hewan-hewan. Tiap-tiap daerah pasti ada, tidak boleh bunuh ini, tidak boleh bunuh ini di atas semua. Kalian jangan bantah, kalian cuma iyakan saya tapi mencari itu orang tua itu cara ini seperti ini arahnya. Lalu kalian konsep menganalisis dan membuat sebuah apa namanya bentuk bangunan sesuai dengan mereka. Ini budaya sebagai ekspresi, dunia sebagai ekspresi budaya ya. Jadi di mana Rokok ini menyampaikan bahwa dari nilai rumah merupakan ekspresi itu dari nilai citra persepsi pandangan hidup yang berubah ya. Jadi nilai citra persepsi, nilainya apa ya? Jadi yang tadi yang saya sampaikan bahwa setiap pembangun rumah pasti ada halaman berada nilai, jadi wajib hukumnya, nggak boleh nggak wajib ya. Mungkin ada namanya salah satu ruang untuk penggunaan pilamu di dalam kawasan wajib ya, dan tentu pasti memiliki pandangan berbeda-beda ya, dari sisi budaya, dari sisi modern ya, dari sisi apa dan lain, dan tidak mungkin sama dengan yang budaya, cuma mereka bisa berkombinasi barangkali atapnya, apalagi pola ruangnya, terus materialnya, lain filosofis selalu bentuk ruang dan ini mempengaruhi semua. Jadi, rumah bukan semata struktur tapi sebuah apa namanya. Nanti kalau ada yang mau bertanya ini ya di ruang obrolan. Halo, halo, apakah ada orang mau sini? Ada bang. Tanyakan, ada yang mau ditanyakan? Sampai di mana tadi ya? Kalau tidak kedengaran, sampaikan di kolom obrolan. Nah, jadi kita komunikasi. Jangan bapak ngoceh sendiri. Kalau mengkopi, nah enak ya. Kalau mengkopi dari pagi kan, sudah berbusa pula. Jadi hunian sebagai ekspresi budaya. Kan? Ini sudah tadi ya, bagaimana kultur, organisasi, pengelolaan budaya, bagaimana berada ya. Intinya apa namanya, orang berpandangan contoh orang luar saja kalau melihat bangunan yang ada di rumah kalian itu sudah paham, wah itu atap-atap ini atau biar kurang seram ya, atap-atap ini. Terus ada atap, jadi jenis atapnya sudah paham, atau dari jenis pola ruangnya sudah paham, dari jenis apa ya material ya, itu identitas. Kemudian sebagai rumah hanya menjadi sebuah setup bangunan dengan istilah fungsi bermakna konsep fisik. Jadi selalu ada dengan pandangan hidup masyarakat kata lain untuk sosial. Ya, jadi ini penting ya kaitan dengan kemudian sebagai ekspresi budaya. Ya, jadi contoh aja ya, contoh kecil ya di sebuah permukiman pasti mereka memiliki ruang terbuka, ya, jadi tidak
pemukiman. Ya, pemukiman ini, walaupun pemukiman yang tinggi, pasti ada ruang terbuka. Entah ruang terbukanya itu di bagian mana, pasti ada. Ya, ini karena tidak terlepas dari budaya. Budaya kalian itu budaya apa ya istilahnya? Ada ruang alam yang terbuka. Mungkin main bola, dimanfaatkan multifungsi pasti dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi dan sebagainya. Pasti ada bukan kalau pemukiman tanpa adanya ruang terbuka itu tanda tanya itu komersil berarti ya. Jadi aktivitas rumah ini sesuai dengan ciri khas ya keperuntukannya itu keperuntukan itu apa yang main ya ada bisnis apa lagi ada yang apa namanya pekerja itu kayak apa ya, karyawan gitu ya itu untuk perempuan karyawan dan lain sebagainya. Jadi apapun itu bentuk fungsi dari rumah ini pasti tidak terlepas dari ini ya dari kita begitu. Jadi mereka memahami belakangnya ya tradisi itu diciptakan dan inovasi seterusnya ya berkelanjutan. Jadi kalau tradisi tidak berkelanjutan itu bukan tradisi, itu lama punah mati, tidak ada yang bisa memperdayakan lagi, merawatnya lagi ya. Jadi sampai masa ini, masa sekarang dan seterusnya itu merupakan sebuah pola yang harus kalian jaga ya. Tradisi Mabel sama tradisi Pigai itu pasti berbeda ya. Apa yang masuk tradisi? Nah, tradisi. Anda bisa kasih contoh tradisi itu apa? Nah, biasa masyarakat ya. Ya, jadi kita biasanya banyak tradisi contoh di Papua, tradisi untuk peresmian pasti ada tari-tari. Itu wajib hukumnya, tidak wajib. Contoh ya, tradisi berlayar harus ada ritual. Ritual apa? Ritual kebiasaan apa namanya budaya apa lah ya tari mungkin ya tari terus menyanyi dan lain sebagainya. Jadi mereka sebenarnya senang gembira ada filosofinya semua. Makanya kalau kalian jadi pada tanya ritualnya apa kan ya, jangan satu saya kalian tanya jadi tanya satu ke dua ke tiga ya saya paham baru konsep itu kalian terjemahkan dalam sebuah desain. Pada zaman modern bangunan ini ada kampanye pada pada apa namanya modern bangunan dibuat oleh arsitek profesional lembaga berbiaya. Ya ini modern sudah canggih ya arsitek profesional ya arsitek profesional yang terlibat itu pasti ada struktur ya MA dan sebagainya leadernya ini arsitek dengan sekali dan tanggung jawab. Tapi kalau untuk masyarakat tradisional itu membangunnya menurut tradisi turun menurun. Contoh, tadi sebagai contoh, apa namanya? Keralek membuat sebuah bangunan tradisional, hunian rumah atau apa ya, para itu tradisinya yang pertama yang dilakukan adalah material ya. Cek material. Jadi ada material itu tidak sembarang material yang dipakai di dalam sebuah hutan, di dalam hutan contoh saja nanti kalian apa namanya
tanyakan ya ketua-ketua. Jadi ada namanya pohonnya sudah bisa ditebang, ada yang tidak bisa, yang tidak jangan ditebang dan lain sebagainya. Dan untuk menebang pohon itu pun ada ritualnya, ya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kira-kira belum sampai jadi sebuah apa namanya pengetahuan. Jadi dalam menciptakan sebuah hunian yang modern itu tidak terlepas dari ini ya, teknologi tradisional. Ya, bambu itu kuat, digunakan untuk fondasi, digunakan untuk contoh ya, digunakan untuk kolong. Jadi di orang modern itu mereka apa ya, mengembangkan lagi kira-kira dari material bambu ini apa namanya kaitkan sama modern itu apa ya, dibuatlah semen bercampur sama ini sehingga menciptakan sebuah kolom atau fondasi ya gitu. Intinya adalah secara tradisional walaupun dia modern pasti akan kembali ke tradisional. Vernacular versus monumental ya. Bangunan monumental itu seperti Candi Borobudur, Prambanan ya. Di sini ada gambarnya. Ya. Dibangun pada saat bersamaan. Mayoritas warga itu yang tinggal malah di bangunan-bangunan vernacular. Jadi teori sejarah arsitektur itu biasanya mengkaji mengenai monumen. Monumen mana tadi? Karya mengenai monumen merupakan karya manusia yang luar biasa. Yang dikenal oleh seorang desainer, namun di lingkungan semacam ini tidak selalu berada monumen-monumen seperti di atas. Sebab itu monumen semacam ini harus selalu dilihat dalam konteks lingkungan vernakular karena mereka berada di bangunan megah yang umum. Jadi dalam bangunan menurut Rakopot, bangunan vernakular itu ada grand design, ini ya. Ada grand design itu ada vernakular dibagi lagi ya, yang vernakular tradisional atau primitif, vernakular modern. Ya, vernakular modern seperti apa? Vernakular yang sudah dari sisi mungkin dari sisi material, tapi secara keseluruhan itu masih vernakular. Walaupun atapnya sudah berubah ya, jadinya masalah material atap ya. Atap ini sudah dikombinasi ya, antara dulunya masih pakai daun pandan atau sagu ya, karena sagu memang susah dan secara ekonomi itu mahal, makanya mereka menggunakan set ya. Ini peran apa? Ini harus peran pemerintah dari badan sini ya, sehingga pelestarian dari kebudayaan terjaga. Oleh sebab itu bangunan monumental ini harus selalu dilihat vernakular karena mereka berada di bawah sudah. Nah, untuk bangunan seperti candi, makam dan sebagainya itu ya secara keseluruhan itu mengekspresikan sebagai budaya. Namun seharusnya keberadaan bangunan vernakular masih seringkali diabaikan. Ya, contoh apa ya? Borobudur ya. Borobudur memang mereka terfokus sama bangunan-bangunan tersebut mungkin karena ini ya faktor-faktor ekonomi, ya, faktor-faktor dan lain sebagainya. Tapi kalau di pemukiman adat itu jarang sekali ada yang terlibat dalam situ, misalnya LSM dan sebagainya, pemerhati budaya. Jadi
kita harus mempelajari keseluruhan lingkungan untuk memahami. Jadi penting juga ya, kalau menggunakan itu harus membentuk keseluruhan lingkungan, keseluruhan lingkungannya, ya ini penting. Sehingga kalian akan memahami kaitan dengan bangunan vernakular itu, ya. Lalu kemudian ini Amos Rapoport, bagaimana kaitan dengan budaya vernakular bangunan monumental. Kalau monumen itu dibangun untuk mengesankan rakyat dengan suatu kekuasaan tradisi. Itu bangunan termasuk grand design, itu bangunan megah. Grand design itu ada bangunan megah, sama bangunan vernakular. Nah, vernakular nanti dibagi lagi ya, itu yang baru sampaikan. Kata dari yang Mas Rapoport. Folk tradition, bangun tradisi rakyat. Ya, kemudian langsung budaya dengan budaya yang asal kelompok masyarakat. Jadi tradisi rakyat lebih berhubungan dengan budaya daripada identitas dan monumen, bisa dikatakan dengan kaum. Ya, jadi folk tradition ini dibagi ya, ada yang namanya apa tadi ini monumen, salah satu monumen ya kan, monumen kayak kerajaan, keraton, ya. Lalu kemudian kalau untuk tradisi rakyat yang kaitan dengan vernakular itu mayoritas lebih banyak dibanding ini ya. Jadi pusatnya itu selalu ke ini, sini, ya. Kira-kira begitu. Ada diskusi? Waniyang itu bahasa Tubati. Terima kasih. Helempoi itu bahasa Sentani. Oh, biasa lah, terima kasih. Wah.